OJK ada 60 perusahaan yang mengantre untuk IPO di tahun ini. Apakah ini sesuai dengan gambaran permintaan pada bisnis penjaminan emisi di 2024 ini? Ya, terima kasih. Jadi memang kalau kita melihat sedikit flashback, 79 perusahaan yang melakukan IPO ya, tertinggi sepanjang sejarah di Bursa Efek Indonesia. Dan di 2024 sendiri tadi disampaikan juga sudah oleh OJK bahwa setidaknya 60 perusahaan yang akan IPO ya, dengan target skala 10 triliun ya. Itu gambaran mungkin untuk yang proses sudah masuk ke OJK ya. Tapi di sisi lain juga banyak perusahaan-perusahaan yang memang sedang kami proses juga dengan teman-teman dari penjamin emisi efek ya. Ada yang menggunakan laporan keuangan per Desember 2023 dan selanjutnya, sehingga kami melihat ini akan bisa mencapai target yang diharapkan sendiri oleh OJK maupun bursa untuk bisa melakukan pencatatan IPO baru setidaknya 62 perusahaan di tahun 2024 ini. Gitu. Jadi kami melihat positif prospek ke depan untuk kegiatan penjamin emisi efek di tahun 2004 ini. Baik, dari 60 perusahaan yang mengantre ini, mungkin Anda boleh jelaskan sedikit timeline-nya seperti apa di 2024? Apakah memang di kuartal 1 2024 ini atau justru lebih banyak di second half 2024? Ya, artinya kalau tadi sudah disampaikan, dipaparkan oleh dari OJK menyampaikan bahwa ada 60 perusahaan yang sudah on the pipeline, artinya itu 60 perusahaan sudah masuk ke dalam proses untuk diregistrasi ya di OJK. Dan hal ini artinya sudah menggunakan laporan keuangan sebelum Desember 2023 gitu ya. Dan itu diperkirakan nanti akan melakukan proses IP-nya di sekitar semester 1 2024 gitu ya. Itu yang untuk yang sekitar 60 tadi. Tapi kalau kemudian ongoing-nya sendiri, artinya kami dari sisi penjamin emisi efek juga sedang memproses ya perusahaan-perusahaan lain ya selain 60 tadi gitu ya, yang biasanya nanti menggunakan laporan keuangan misalnya per 31 Desember 2023 maupun juga kuartal misalnya per Maret 2024 seperti itu ya, dan selanjutnya, sehingga itu ada kemungkinan perusahaan-perusahaan lain akan bisa IPO sendiri pada di semester 2 2024 kira-kira gitu ya. Baik, artinya momentum pemilu yang akan kita lakukan di Februari nanti ini ya tidak menjadi salah satu hambatan juga untuk adanya IPO perusahaan-perusahaan ini? Ya, artinya kalau kita melihat momentum pemilu ya memang hal ini juga sudah kita antisipasi ya, termasuk juga kita lihat pada tahun 2023 persiapan pemilu berjalan, tapi kemudian proses IPO sendiri sangat kondusif ya, hingga mencapai rekor 79 emiten baru gitu ya. Artinya proses di pasar modal itu terus berjalan gitu ya. Demikian juga di 2024 ya, meskipun ada pemilu, kita berkeyakinan bahwa berdasarkan pengalaman selama ini, proses politik ini berjalan dengan lancar ya, dengan baik ya, dan dari sejarah, dari historical data sebelumnya, bahwa pasca pemilu justru market rebound ya, naik kembali gitu ya, sehingga ini menjadi peluang juga nanti untuk perusahaan untuk bisa menawarkan efek-efeknya kepada masyarakat pasca pemilu ya. Dan nanti juga ditunjang juga oleh artinya eh, proyeksi bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya di tahun 2024, yang kita juga lihat, kita tetap optimis ya, bahwa ekonomi Indonesia akan terus tumbuh ya di 2024 ini, sehingga ini juga akan mendorong ya perusahaan-perusahaan terus ekspansi dan mencari pendanaan pasar modal ya, antara melalui IPO ini. Jadi kami berkeyakinan bahwa meskipun ada proses politik, tapi juga kita melihat kondisi ekonomi tetap terjaga di domestik gitu ya, yang akan berdampak kondusif bagi jumlah emiten yang akan bisa listing di tahun 2024 ini. Baik, artinya minat korporasi untuk melakukan penggalangan dana lewat IPO di saat tahun pemilu ini tidak terpengaruh begitu ya. Tapi bagaimana dengan minat investor untuk membeli saham-saham IPO? Apakah menurut Anda juga sama dengan keadaan normal, artinya tanpa tahun pemilu, atau investor juga lebih wait and see? Ya, kalau dari sisi investor sendiri mungkin kalau kita sedikit lihat ya dari eee, tahun 2023 sendiri ya, kita lihat ada 79 emiten baru dia, di mana mereka semua sukses melakukan IPO ya, dan dalam hal ini juga penawaran umum tersebut dilaksanakan kalau kita baca umumnya adalah secara berlangsung diminati oleh investor dengan jumlah yang cukup tinggi ya, atau istilahnya oversubscribe artinya gitu ya. Artinya tidak ada penawar umum yang kemudian harus diserap oleh lead underwriter karena mengalami undersubscribe, tapi artinya adanya oversubscribe tersebut menunjukkan bahwa tingginya minat investor terhadap saham-saham yang IPO, dan kami juga berkeyakinan ya bahwa di 2024 ini juga akan jadi hal sama gitu ya.
Karena dengan pertimbangan bahwa ya tadi yang menjadi dominan di sini adalah bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya gitu. Itu yang menjadi pertimbangan utamanya dan kita lihat ya meskipun terjadi proses pemilu ya, tapi kita lihat dari apa namanya calon pemimpin kita ke depannya bahwa mereka memiliki program-program yang akan mendukung bagi pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Dan dalam hal ini tentunya nanti akan berdampak terhadap pasar keuangan domestik ya. Dan tentunya nanti juga akan berdampak terhadap apa namanya tingginya jumlah perusahaan yang bisa go public maupun juga apa namanya jumlah investor yang bisa masuk ke pasar modal untuk kemudian juga melakukan pemesanan saham-saham yang IPO ini ya. Jadi kami melihat ya dari sisi demand juga akan tetap terjaga untuk di tahun 2024 sendiri. Ini juga sejalan juga dengan apa namanya target dari Bursa Efek Indonesia sendiri ya bahwa setidaknya tahun 2024 ini akan ada pertambahan sekitar 2 juta investor baru ya di pasar modal ya. Yang ini juga bisa menjadi demand ya, tambahan ya bagi saham-saham yang akan ditawarkan melalui IPO tahun 2024 ini. Baik, tapi bagaimana dengan proyeksi Anda terhadap kesuksesan dari penggalangan dana lewat IPO itu sendiri begitu? Apakah menurut Anda di tahun 2024 ini dengan volatilitas yang ada di global dan juga sentimen-sentimen yang berada di dalam negeri, IPO yang dilakukan di tahun ini mungkin akan lebih sukses daripada tahun 2023? Ya, memang faktor global ini perlu kita cermati selalu ya. Artinya memang sedikit banyak berpengaruh terhadap domestik gitu ya. Dan ini juga terjadi di tahun 2023 ya. Kita lihat bagaimana misalnya faktor global berdampak terhadap misalnya kenaikan tingkat suku bunga seperti itu ya. Dan tentunya ini juga terhadap domestik juga ini menjadi satu tantangan ya. Bagaimana bisa menjaga tingkat pertumbuhan nasional ini ya di tengah apa ada kenaikan tingkat suku bunga tersebut. Nah, tapi itu kita bisa berhasil lalui tahun 2023 dan juga tentunya dampaknya juga ke pasar keuangan. Kita lihat bagaimana indeks juga masih tetap tumbuh positif ya, IHSG tahun 2023 seperti itu ya. Dan kemudian juga nilai transaksi juga tetap terjaga di level sekitar rata nilai transaksi harian 10,75 triliun ya per hari gitu ya. Dan itu angka yang kita pikir meskipun terjadi penurunan di tahun 2020 dibanding 2022, tapi juga kalau kita compare dibanding sebelum pandemi ya, kondisi sebelum pandemi 2019 itu terjadi kenaikan ya, pasca pandemi sebelum pandemi itu rata nilai transaksi sekitar 9,1 atau 9,2 triliun, tapi kemudian kita di 2023 sendiri kita bisa mencapai 10,75 triliun, artinya nilai transaksinya tetap terjaga gitu ya. Ini kan satu poin positif juga bahwa transaksi di market tetap kondusif gitu ya. Dan kita harapkan juga di 2024 kita tahu ke depannya ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh ya. Kemudian itunya juga dari faktor global sendiri kita dapat juga berita bahwa ada rencana penurunan dari The Fed untuk menaikkan tingkat suku bunga yang diharapkan juga akan berdampak positif ya terhadap tingkat suku bunga di domestik ya, dan juga nanti bisa berdampak terhadap nanti potensi perusahaan-perusahaan untuk bisa melakukan ekspansi dan kemudian melakukan penggalangan dana di pasar modal.